Afni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Kupang. Perkenalkan, saya Nur Afni Kadar Gafur dari SMP Muhammadiyah Kupang. Saya Febri Kova Anggreni Situmea dari SMP Negeri 19 Kota Kupang. Saya Josefita Katerina Denopeso dari SMP Negeri 8 Kupang. Kami akan menampilkan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Afni. Baiklah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Syukurnya saya juga dalam keadaan baik Ibu. Oke Ibu, ini sebentar lagi kan Ibu akan melaksanakan proses coaching ya. Nah, kalau tahu coachingnya siapa Ibu? Coachingnya Ibu Josefita. Oke, Ibu Josefita. Kalau begitu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu kita. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Jadi di sini saya akan menilai Ibu selama proses coaching, apakah sudah melakukan proses coachingnya dengan ahli pencipta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga apakah sudah melakukan pertanyaan berbobot itu berdasarkan kata kunci yang coach sudah sampaikan sebelumnya. Kemudian saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian percakapan yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Bagaimana sampai sini jelas Ibu? Oh, kalau begitu kita akan lanjut ke pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mampu mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa membayarkan permasalahan. Oke, baik sekali Bu. Nah, di antara tadi kompetensi yang sudah Ibu jabarkan, apakah ada kompetensi yang secara spesifik benar-benar ingin Ibu kembangkan di observasi kali ini? Menurut saya yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi ada 3, yaitu kompetensi mampu mendengarkan secara aktif. Dan kita sudah mampu mendengarkan secara aktif, tidak hanya asal mendengarkan saja, tapi kan kita bisa secara langsung bisa menggali permasalahan yang ada. Dengan kompetensi yang kedua yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir, apakah harapan Ibu dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan sebentar lagi? Harapan saya yaitu saya dapat melakukan proses coachingnya dengan semaksimal mungkin. Itu saja. Ya, itu. Baiklah Ibu, silahkan Ibu lanjut dengan proses coachingnya dengan coach Ibu. Selamat melakukan proses coachingnya. Nanti setelah itu kita akan melakukan bincang-bincang lagi setelah tahap coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih Ibu Afni. Baik, Ibu Josefita, selamat siang. Selamat siang Ibu Afni. Ibu Josefita, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini baik. Alhamdulillah kalau begitu. Oke Ibu, bagaimana dengan perkembangan proses pembelajaran hari ini di kelas? Aman? Hari ini aman Bu, terkendali, tetapi ada juga yang tidak aman Bu Afni.
Oke, saya ingin mau mendengarkan dari yang aman dulu, Bu. Bagaimana? Yang amannya ada beberapa kelas yang sudah saya ngajar. Itu siswanya tuh ya mereka responnya baik, mereka menangkap apa yang saya sampaikan untuk persiapan ujian semester nanti itu baik. Itu yang aman, itu mereka cepat mengerti. Lalu dengan yang tidak amannya bagaimana? Yang tidak amannya itu ada satu kelas ketika saya menyampaikan persiapan untuk ujian nanti, karena Ibu Afni kali ini ujian di sekolah kami itu cukup berbeda, tidak menggunakan objektif tes ataupun uraian berstruktur, tetapi kami menggunakan laporan per kelompok, tidak dalam individu tetapi dalam kelompok. Nah, yang tidak amannya ini saya sudah menjelaskan bagaimana persiapannya nanti sesuai dengan petunjuk yang sudah dilihat. Tetapi ada kendala Ibu Afni. Ada beberapa anak saya yang tidak memiliki laptop, lalu ada kendala yang lain, mereka sepertinya kurang paham untuk membuat laporan tertulis ini Ibu Afni. Iya. Jadi apa saja rencana yang sudah Ibu buat untuk pertemuan kali ini? Rencana saya anak-anak itu saya arahkan karena ruangan kami belajar khusus untuk agama Katolik itu dekat ruang lab komputer. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan penjaga lab untuk kalau bisa kami pinjam kelompok sekolah supaya bisa memberikan kepada beberapa anak dalam kelompok itu yang sama sekali tidak memiliki laptop, dan saya bisa membimbing mereka untuk membuat file untuk laporan, dan juga setelah membuat laporan anak-anak harus membuat file presentasinya Ibu, sehingga pada saat ujian nanti mereka bisa mempresentasikan itu di depan kelas. Jadi rencana saya akan menggunakan fasilitas sekolah, memberikan kepada anak-anak itu untuk mengerjakan laporan dan file presentasinya mereka. Jadi kira-kira apa tujuan dari rencana yang sudah dibuat? Tujuan saya yaitu semua anak-anak yang saya ngajar atau di sekolah saya itu bisa mendapatkan nilai yang baik untuk penilaian akhir semester ini Ibu Afni, supaya tidak ada yang tertinggal ataupun ada yang bilang alasan saya tidak ada laptop jadi saya tidak bisa kerja, nanti mereka punya nilai menjadi terhambat untuk penilaian akhir semester. Jadi tujuan saya supaya mereka bisa sama-sama mendapatkan nilai untuk akhir semester ini. Luar biasa ya Ibu tujuannya. Jadi berdasarkan tujuan tadi Ibu, adakah tujuan akhir yang sudah Ibu perkirakan yang menjadi akhir dari tujuannya Ibu itu kira-kira bagaimana? Akhir dari tujuan saya memang ini kami di sekolah kami itu memberikan model ujian dengan bentuk yang lain, bukan hanya saja supaya anak mendapatkan nilai pada ujian akhir semester ini, tetapi anak juga dilatih untuk bagaimana mereka ke depannya itu pasti akan berhadapan dengan situasi saat ini yang memang IT-nya sudah lebih maju, dan itu kami juga sengaja buat seperti itu, bukan sengaja ya, tapi memang itu program dari sekolah buat seperti itu supaya anak-anak ketika mereka tamat SMP setidaknya mereka punya pengalaman bahwa dulu di SMP itu pernah buat laporan, lalu mereka juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi menarik yang saat ini sementara terupdate di teknologi informatika ini, supaya mereka bisa mengoperasikan itu Ibu Afni. Luar biasa ya Bu, program dari sekolahnya itu. Apakah sudah ada perkiraan keberhasilan? Sukses keberhasilan dari rencana ini? Perkiraan keberhasilan saya untuk anak-anak yang saya ngajar yaitu kurang lebih 90%. Saya sudah mendekat di rumah ya? Iya. Iya, apakah rencana yang Ibu buatnya sudah benar-benar matang? Iya, sudah benar-benar matang. Jadi rencananya saya itu ya selain menggunakan fasilitas sekolah, saya akan terus berkomunikasi dengan anak-anak karena kami punya WA group khusus untuk pelajaran agama di setiap kelas itu. Jadi dengan WA group itu saya akan lebih berkomunikasi dengan anak-anak untuk menanyakan kesiapan mereka dalam membuat laporan, membuat file presentasi itu. Oke, dengan rencana ini sudah Ibu buat, kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki saat ini?
kesempatan yang saya miliki atau hal baik yang saya miliki yang mungkin Ibu ini yaitu saya bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi, dan juga saya sudah karena kartu soal itu disusun sendiri, jadi mengerti alur-alurnya sehingga saya bisa menjelaskan dengan semaksimal mungkin kepada peserta didik yang saya ajar tentang apa yang harus mereka kerjakan atau buat. Luar biasa. Jadi berdasarkan peluang yang sudah dipaparkan tadi dan kesempatan tadi, misalnya dari skala 1 sampai 5 nih, di mana pencapaian tujuannya itu kira-kira? Capaian tujuan dari skala 1 sampai 5 ya sekitar 4,5. Wah, luar biasa ya, berarti mendekati sempurna ya. Iya. Oke Ibu, apa saja kekuatan yang sudah Ibu miliki untuk mencapai tujuannya itu? Kekuatan yang saya miliki yaitu yang pertama, kami di sekolah itu saling berkolaborasi baik dengan wali kelas ataupun dengan guru mata pelajaran lain, dalam hal ini bahwa kita sama-sama saling sharing, bercerita tentang kendala-kendala yang ditemukan saat kita memberikan tugas seperti ini. Lalu yang lainnya yaitu saya memiliki, ya bukan hebat sekali di bidang IT, tetapi setidaknya pahamlah tentang itu, jadi itu menjadi bekal supaya saya bisa membimbing anak-anak bukan mereka menemukan kendala. Luar biasa. Lalu apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah tuh? Peluang yang diambil misalnya kalau menemukan anak yang sama sekali tidak buat, ya itu nanti saya akan kumpulkan lagi mereka dalam satu kelompok dan saya akan membimbing mereka untuk lebih ekstra lagi. Jadi setidaknya setiap anak itu harus ada hasil dari yang mereka kerjakan, laporannya dengan presentasinya. Lalu apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya? Hambatannya, kadang kalau kita inginkan itu maunya yang baik-baik saja, tetapi ternyata ada hambatan. Misalnya ini kan kerja mereka harus pakai HP atau pakai laptop yang pasti membutuhkan paket data. Kadang ada anak yang bilang, Ibu saya tidak ada paket data. Lalu walaupun sudah sampaikan nanti usahakan harus diisi atau pergi ke rumah teman yang punya wifi, tetapi saja tetap ada kendala paket data itu. Lalu yang berikut kendala yang lain, kadang juga ada anak-anak yang mengeluh bilang saya tidak tahu buat ini Ibu, saya kurang mahir buat ini, dia kurang percaya diri untuk membuat file presentasi itu atau laporan itu kendalanya. Oke Bu, jika ada sebuah hambatan yang menghalangi tujuan itu, lalu apakah Ibu sudah memiliki opsi atau solusi lain yang dapat digunakan? Untuk sampai saat ini pilihan lain nanti pada saat jam pembelajarannya saya akan bersama-sama dengan murid itu kami buat di ruangan lab yang ada produknya di situ. Kami akan sama-sama, saya akan membimbing anak-anaknya, kan tanpa ini kan bisa dibagikan link lalu anak-anak bisa melanjutkan di rumah, setidaknya slide 1 dan 2 atau 3 itu kita bekerja bersama lalu mereka lanjutkan. Dan usaha lain ya saya harus berkomunikasi dengan orang tua supaya mohon pengertian baik dari orang tua untuk mereka juga berpartisipasi aktif untuk memantau anaknya dalam penyelenggaraan semester ini dengan memberikan atau mengisi pulsa data. Ibu ya. Oke baik Ibu, jika sebuah solusi yang Ibu persiapkan itu tidak mampu tidak mampu menyelesaikan hambatan atau masalah tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Karena mereka sudah dalam tim kelompok, nanti saya data anak-anak mana yang memang betul-betul punya kendala itu supaya mereka bisa bekerja sama atau kolaborasi dengan teman-teman yang lain yang memang punya fasilitas yang lebih. Misalnya di rumahnya ada wifi, lalu punya laptop, punya HP. Nah itu anak-anak itu saya data supaya mereka digabungkan bersama dengan teman-teman yang punya fasilitas yang lebih seperti itu. Oke baik Ibu, luar biasa ya. Oke, kita berbicara terkait hambatan dan solusi. Nah ini pertanyaan terakhir saya terkait Ibu, apakah ketika suatu saat nanti seluruh solusi telah Ibu terapkan namun masih saja belum tercapai, apakah
Ibu memiliki cadangan atau opsi lain dalam mencapai tujuan akhir? Seandainya, misalnya dalam seluruh siswa yang saya ngajar itu sekitar 70-an Bu, seandainya ada satu atau dua yang seperti itu yang memang betul-betul sudah tidak bisa lagi membuat laporan atau presentasinya sudah tidak bisa lagi, dia tidak aktif dalam kelompoknya, maka anak-anak tersebut akan saya berikan tugas yang lain saja. Setidaknya mereka punya tugas yang lain yang harus mereka kerjakan supaya netralitas mereka ini tetap ada. Ya, tugas yang lainnya itu yang masih saya pikirkan Ibu, tetapi setidaknya tugas yang lainnya itu tidak jauh berbeda dari yang saya kasih, tapi kali ini bukan ya karena kendalanya tadi mereka tidak punya laptop dan lain sebagainya. Ya, tugas yang lain ini fasilitasnya pasti saya akan berikan kepada Ibu saya. Luar biasa ya Ibu. Ibu tetap memiliki solusi terbaik untuk muridnya Ibu. Lalu apa rencana utama dalam mencapai tujuan Ibu? Rencana saya bahwa anak-anak ini mereka harus menampilkan yang terbaik dalam penilaian akhir semester kali ini, karena ini pertama, jadi pasti ada hambatan, tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya anak-anak yang saya ngajar ini mereka betul-betul memberikan yang terbaik dari apa yang mereka sudah belajar selama kurang lebih 6 bulan ini, walaupun dalam bentuk laporan yang harus dijilid dan juga presentasi yang harus mereka presentasikan di depan kelas. Apakah ada skala prioritas dalam mencapai tujuan itu? Ya, tentunya pasti ada skala prioritasnya. Lalu apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, strateginya bahwa akan terus berkolaborasi dengan kelas, menanyakan kesiapan anak, lalu yang berikut menyampaikan sudah sejauh mana kesiapan anak lainnya untuk mengerjakan tugas laporan itu. Lalu yang kedua akan berkomunikasi dengan orang tua apa-apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak dalam membuat laporan tersebut. Lalu yang berikut saya akan terus berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, khususnya rekan sejawat saya di mata pelajaran agama ini, untuk sama-sama saling siap dan kira-kira kendala apa yang akan ditemukan sehingga kami bisa mencari tahu solusi dari kendala ini. Lalu jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Apakah jangka pendek atau jangka pendek saja? Alasannya karena jangka pendek saja, karena ini untuk penilaian akhir semester, jadi kita hanya tinggal 1 pekan saja Ibu, tinggal 1 minggu saja, jadi yang kurang lebih sekitar 2 minggu. Apakah sudah ada gambaran atau kurang keberhasilan dari tujuan yang sudah dibuat? Gambarannya bahwa beberapa kelas yang saya sudah masuk itu mereka paham dan mereka bisa mengoperasikan aplikasi itu dan membuat laporan itu. Dan sebenarnya ya pasti ada kelas-kelas yang betul-betul sempurna, ada kelas-kelas yang memang betul-betul mantap atau oke begitu. Tetapi juga ada satu kelompok yang ya ada kendala yang saya sampaikan tadi. Baik. Lalu upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan? Upayanya yaitu saya akan terus lebih fokus dan lebih prioritas lagi kepada anak murid saya dengan terus berkomunikasi tentunya, baik lewat grup WA ataupun chat secara pribadi, karena saya sudah sampaikan kepada anak-anak saya, kalau kamu ada kendala silakan chat Ibu, mau sampai malam dan berapa saja Ibu pasti akan tetap balas. Yang penting kamu punya usaha untuk melakukan tugas itu. Luar biasa. Berdasarkan apa yang sudah Ibu paparkan tadi, apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya? Yang saya perhatikan yaitu rubrik penilaian yang mungkin Ibu, rubrik penilaian untuk laporan itu kan agak sedikit berbeda. Rubrik penilaiannya, lalu hasil yang dilakukan oleh anak-anak dan prosesnya yang akan saya perhatikan. Beberapa rencana yang sudah kita bahas tadi Bu, kira-kira apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana tersebut? Komitmen kedepannya yaitu anak-anak yang saya ajar itu atau semua anak-anak itu harus mengikuti ujian benar-benar akhir semester ini. Pokoknya ya tidak bilang mau alasan ini, tapi mereka harus ikut karena ini salah satu penilaian yang harus dimasukkan dalam
Lalu siapa dan apa yang membuat ibu bertahan dalam menjaga komitmen itu? Ya tentunya peserta didik saya, anak-anak yang lagi saya ngajar itu yang membuat saya terus bertahan supaya komitmen saya terus bertahan. Bagaimana tindak lanjut yang akan ibu lakukan setelah proses coaching kita hari ini, Bu? Ya tindak lanjutnya saya akan lebih semangat lagi Ibu untuk mendampingi anak-anak saya dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka di bagian tugas akhir ini. Akan mengecek terus kesiapan mereka sudah sampai di mana, akan terus memberikan motivasi, membantu mereka ya dalam hal apapun, intinya mereka ada usaha untuk membuatnya. Luar biasa ya, Bu. Berdasarkan komitmen yang sudah dipaparkan tadi, apakah ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah ibu buat? Iya, saya berani bertanggung jawab itu untuk komitmen yang sudah saya buat. Luar biasa sekali ya, Bu. Oke, tentunya kita sudah sampai pada akhir proses coachingnya, Bu. Saya doakan semoga kita berhasil dalam mencerdaskan anak-anak. Selamat siang Ibu Afni. Selamat siang, Ibu. Oke, tadi proses coachingnya bagaimana? Apakah berjalan lancar atau tidak? Berjalan lancar, Bu. Saya merasa lega sekali. Ya, syukur kalau begitu. Kalau begitu berdasarkan tadi proses coaching yang sudah Ibu lakukan, bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi selama melakukan proses coaching? Penilaian saya terhadap performa tadi, yang pertama saya merasa sudah baik dengan melihat beberapa kompetensi yang menjadi fokusnya kita di pra observasi tadi, di mana saya harus menjadi pendengar yang baik dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tapi saya akui bahwa proses coach tadi masih belum sempurna dan kedepannya saya akan memperbaikinya terlebih baik lagi. Oke, baik. Kalau begitu, apa yang membuat Ibu menilai demikian bahwa proses coaching itu tadi ada bilang sudah berjalan dengan baik dengan yang masih belum lancar tadi? Yang pertama, berdasarkan proses coach tadi, saya mampu mengikuti beberapa pertanyaan demi pertanyaan, jawaban yang diberikan oleh coachnya tadi, di mana coachnya saya seperti terstimulus dengan apa yang saya berikan, sehingga menjadi batu loncat untuk saya untuk menggali lagi pertanyaan yang selanjutnya. Tetapi apakah itu sudah mampu menggali akar permasalahannya atau belum? Ya saya nanti belum tahu pasti, Bu. Oke, baik. Oke, kalau begitu sekarang saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Bu. Ya. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, saya sudah melihat bahwa proses coachingnya sendiri sudah sesuai dengan anak kita. Jadi yang paling menonjol yang saya lihat tadi adalah Ibu mampu melakukan ataupun menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Jadi berdasarkan hasil jawaban dari coach Ibu tadi, Ibu dapat lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang tadi kita lihat adalah kata kuncinya. Kalau ini solusinya bagaimana? Nah, kalau hambatan terjadi itu bagaimana? Apakah ada opsi lain? Kemudian tadi siapa yang terlibat? Kemudian ada juga yang tadi ditanyakan bagaimana tindak lanjut selanjutnya dan bagaimana coach Ibu bisa mempertahankan komitmen dalam melakukan tujuan dari proses coachingnya tadi. Itu sudah sangat luar biasa ya Ibu. Oke, kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang penilaian saya tadi terhadap proses coaching Ibu? Apakah menurut Ibu memang begitu adanya atau kurang tepat seperti penilaian saya tak barusan? Sudah baik, Bu. Alhamdulillah sudah sangat baik menurut saya. Iya, baik Ibu. Oke, selanjutnya dari diskusi kita ini, apakah Ibu sudah bisa membayangkan apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan lagi performa Ibu di dalam proses coaching selanjutnya? Apakah ada hal-hal yang ingin Ibu lebih tonjolkan atau yang ingin Ibu perbaiki di dalam proses coaching Ibu selanjutnya dengan rekan sejawat Ibu?
baik Ibu, di mana yang harus saya tingkatkan di sini, saya harus lebih banyak belajar tentang bagaimana meningkatkan kompetensi dalam hal menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan begitu kita mampu menggali akar permasalahan yang tepat dari coaching kita. Pertanyaan terakhir Ibu sebagai penutup, bagaimana apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Apakah ada hal-hal yang Ibu pelajari? Dari proses coaching tadi saya belajar bahwa ternyata kita ketika kita saling mendengarkan satu sama lain, kita mampu menemukan solusi dari apa yang ingin kita capai, di mana tadi berdasarkan proses coaching kita, tanpa saya memberitahu solusinya, coachnya saya bisa langsung menemukan solusi dari apa yang harus Luar biasa ya Ibu. Baik Ibu Afni, terima kasih untuk waktunya. Diharapkan untuk selanjutnya kita sama-sama belajar dalam proses coaching yang kita lakukan dengan rekan sejawat kita. Terima kasih Bu Afni, selamat siang. Terima kasih ya Bu Feby, selamat siang. Selamat siang Ibu Feby. Selamat siang Ibu Vita. Apa kabar hari ini Ibu? Luar biasa baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, baik Ibu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Feby hari ini. Baik Ibu, sebelum melakukan proses coaching sebentar, apakah saya bisa bertanya Ibu? Boleh Ibu, silakan. Ya, baik Ibu, nanti sebentar ada beberapa hal yang akan saya amati. Lalu yang berikut saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah proses coaching sebentar itu sudah sesuai dengan alur percakapan kita atau belum? Dan apakah Ibu Feby sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disesuaikan oleh coaching? Dan nanti saya juga akan mendengarkan setiap respon yang diberikan oleh coachingnya. Lalu yang berikut Ibu, saya mau bertanya, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan nanti pada saat kegiatan coaching sebentar? Oke, baik Ibu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama itu hadir secara penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik Ibu, itu ada 3 kompetensi yang disampaikan. Kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik untuk saya amati sebentar? Yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, sehingga dari mendengarkan aktif itu saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga diharapkan ada percakapan dua arah di antara saya dan coach saya. Itu ya. Oke, baik Ibu, berarti mendengarkan aktif yang lebih ditonjolkan sebentar. Lalu Ibu, harapan Ibu dari observasi terhadap kegiatan coaching yang dilakukan Ibu apa Bu? Harapan saya hasilnya nanti yang pertama tentu agar coach saya juga bisa lebih terbuka kepada saya tentang apa yang dialami. Kemudian jika memang ada permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti, coach saya bisa menemukan solusi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan nantinya, begitu. Jadi dan yang terakhir adalah terjadi percakapan aktif secara dua arah di antara saya dengan coach saya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Silakan lanjutkan dengan kegiatan proses coachingnya ya Bu. Iya. Oke, nanti sebentar kalau selesai coachingnya saya bisa berbincang-bincang lagi ya Bu. Iya, siap Ibu. Oke, terima kasih. Terima Feby. kasih Ibu Vita. Selamat siang Ibu Afni. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Syukur kalau begitu ya Ibu. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang keresahan atau mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu utarakan kepada saya. Boleh dipersilakan Ibu. Ada Bu. Ya. Jadi hari ini saya dipanggil kepala sekolah untuk yang bersyukur saya diberikan satu tugas tambahan Bu, karena rekan sejawat saya sudah lulus E3K dan saya harus menggantikan posisi
pengajaran beliau di kelas yang menurut beberapa pengamatan dari Bapak Ibu guru, kalau kelas itu memang kelas yang harus membutuhkan perhatian khusus, Bu. Dan tadi sudah saya coba untuk masuk, dan yang saya temukan adalah peserta didik hampir keseluruhan memang tidak ada semangat dalam belajarnya, antusiasnya kurang sekali, Bu. Sehingga saya bertekad untuk saya harus bisa menjadikan mereka semangat atau memiliki antusias dalam proses belajar. Jadi kalau yang saya tangkap berarti saat ini ibu mengalami kesulitan di mana murid-murid ibu itu kurang minat belajarnya di dalam proses pembelajaran itu, jadi kayak seperti kurang aktif begitu ya Bu. Kalau boleh tahu sebelumnya apakah ibu sudah melakukan asesmen kepada murid-murid ibu, baik itu secara kognitif ataupun non kognitif, tentang latar belakang mereka ataupun profil belajar mereka ataupun kemampuan dasar mereka terhadap materi ibu? Baik Ibu, meskipun saya baru di kelas tersebut, tetapi saya sudah berhasil mendapatkan beberapa latar belakang dari dua GK yang disampaikan sekolah saya. Oke, berarti sudah ada ya Bu. Oh, kalau begitu saya ingin tanya lagi, dari pertemuan kita ini kira-kira apa hasil yang ingin ibu capai terkait permasalahan ini? Yang ingin saya capai adalah saya ingin memiliki murid yang mampu memiliki semangat atau antusias dalam proses pembelajaran, baik dalam matematika pembelajaran saya maupun dengan pembelajaran yang lain. Oke, jadi ibu ingin agar murid itu bisa benar-benar bisa berkembang bersama di dalam proses pembelajarannya ibu. Oke, baiklah ibu. Jadi kalau begitu, saat ibu melihat situasi ibu saat ini, kesulitan ibu dengan murid-murid ibu, bagaimana perasaan ibu dalam menghadapinya? Apakah ibu merasa ada perasaan yang lebih condong ke arah yang positif atau yang negatif? Itu kira-kira bisa ibu jelaskan? Oke. Yang pertama, perasaan ke arah yang positif, yaitu saya bangga bisa berada pada posisi tersebut di mana saya mampu untuk atau saya diberikan kesempatan untuk menghandle murid-murid yang latar belakangnya demikian, tetapi yang perasaan yang lainnya di mana saya agak sedikit was-was juga Ibu. Tentunya kedepannya saya harus bagaimana, apakah saya mampu untuk menghandle mereka dengan beberapa ketakutan yang memang sudah sehari-hari saya rasakan di sekolah. Jadi ada dua beban perasaan yang ibu rasakan secara bersamaan ya Bu. Oke, selanjutnya tadi kan ibu bilang ada kendala atau kesulitan di murid ibu di dalam proses pembelajaran. Kalau begitu menurut ibu bagaimana indikator seorang murid yang sudah bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelasnya ibu terkhususnya? Apakah ada indikator khusus yang bisa ibu jelaskan? Di mana murid tersebut secara tidak langsung ada maupun tidak ada, berarti mereka sudah terpanggil dengan sendirinya untuk saya mau untuk belajar. Hanya itu saja ibu? Iya. Berarti itu lebih ke mandirian belajar mungkin ya ibu ya. Oke. Apakah ibu sudah membuat suatu tujuan atau rencana dalam permasalahan ibu ini? Begitu. Apakah ada kiat-kiat dari ibu ataupun langkah-langkah yang bisa ibu terapkan di dalam kelas itu untuk bisa merangsang mereka di dalam pembelajaran? Dimana saya sudah beberapa strategi pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama saya harus menemukan hal-hal baru bersama mereka, terus saya juga harus membuat mereka menimbulkan rasa penasaran terhadap materi yang saya berikan. Mereka mau menunjukkan sosok kepedulian terhadap siswa yang lain, lalu gimana saya melibatkan mereka dengan setiap proyek yang saya buat. Ini saya harus menghindari kebiasaan-kebiasaan yang monoton yang membuat mereka agak asik dalam proses pembelajarannya, dan saya harus selalu mereview beberapa materi yang tidak mengulangi, tetapi saya hanya mereview saja untuk merefleksi pembelajaran yang sudah saya buat. Oke
Oke, berarti yang saya tangkap di sini berarti Ibu sudah menggunakan beberapa metode pembelajaran begitu ya Bu, yang bisa merangsang murid-murid Ibu secara aktif di dalam kelas maupun di dalam pembelajaran Ibu. Jadi tidak hanya Ibu menjelaskan secara satu arah, namun terjadi keterlibatan di antara Ibu sebagai guru dan juga murid-murid Ibu di dalam kelas. Oke, baik Ibu. Kalau boleh tahu antara sekian di dalam kelas Ibu itu, apakah memang semua muridnya memiliki hambatan yang sama, kurangnya motivasi di dalam pembelajaran, atau hanya murid-murid tertentu saja, hanya beberapa murid saja? Menurut pengamatan saya tidak semua, Bu. Ada beberapa saja, sebagian itu sudah bisa untuk kita handle, dan beberapa itu yang memang harus butuh kerja lebih ekstra lagi untuk membuat mereka masuk dalam tujuan kita. Jadi hanya beberapa saja ya, bukan satu kelas. Iya. Oke. Tadi kan Ibu sudah memberikan rencana-rencana Ibu dalam menanggulangi hambatan ini. Kalau saya boleh tahu, apakah jika nanti ada dalam perjalanan itu ada hambatan yang Ibu temui di dalam melaksanakan rencana tersebut atau proses pembelajaran tersebut, apakah Ibu sudah memiliki opsi lain di dalam menanggulangi hambatan tersebut? Jadi berdasarkan hambatan yang saya alami di sekolah, mungkin terkendala dengan sarpras juga Bu, dimana kan di sekolah saya tidak diperbolehkan untuk menggunakan HP, sehingga solusi lain yang saya gunakan adalah saya menggunakan sarana yang disediakan oleh sekolah, yaitu saya meminjam Chromebook dari pihak sekolah. Memang tidak beberapa sih, karena tidak diizinkan, takutnya efek untuk istilahnya jangkauannya kita kan juga tidak bisa keseluruhan ya Bu. Jadi untuk mengantisipasi itu saya hanya meminjam beberapa saja, kurang lebih 5 atau 6 Chromebook, dan saya membagi dalam beberapa kelompok sehingga bisa memfasilitasi saya dalam proses pembelajaran, di mana saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan fasilitas yang ada. Kalau begitu, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu kira-kira jangka waktu yang digunakan dalam dalam mencapai tujuan Ibu itu apakah jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek Bu, karena saya tertarik dengan jangka pendek karena saya ingin terus berefleksi. Apabila solusi yang saya buat tidak tercapai, saya harus berefleksi dan menjadi solusi selanjutnya. Untuk selanjutnya, dalam Ibu mencapai tujuan ini, apakah ada pihak-pihak yang terlibat ataupun yang bisa membantu Ibu di dalam prosesnya? Tentunya ada Bu, yang pertama rekan sejawat dan sesama jenjang saya, yaitu sesama kelas 8 dan sesama spesifikasi ilmu, yaitu di bidang pendidikan matematika. Dan yang terpenting saya sangat membutuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, karena segala sesuatu yang kami pakai di sekolah otomatis harus atas izin Bapak Kepala Sekolah. Jadi apabila Bapak Kepala Sekolah mengizinkan seluruh yang saya lakukan, berarti semua yang saya rencanakan pasti berjalan. Baik Ibu. Baik, kalau begitu untuk yang selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah proses coaching kita hari ini? Tindak lanjutnya adalah saya terus berefleksi, terus meningkatkan kompetensi diri saya, di mana ketika saya ingin menjadi guru yang baik, guru yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, di mana saya bersyukur saya ada di bagian dari pendidikan guru penggerak yang mana memotivasi saya untuk selalu menjadi guru yang terus update dengan beberapa metode dan model-model pembelajaran yang terbaru. Baik sekali ya Ibu. Untuk pertanyaan terakhir kalinya, kapan kira-kira Ibu mulai melakukan rencana aksi ini? Tentunya selesai dari proses coaching ini saya sudah harus melaksanakan itu Bu. Langsung eksekusi ya Bu. Baik. Baiklah Ibu Agni, terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah direncanakan dan juga untuk proses pembelajarannya di sekolah, di dalam kelas boleh berjalan dengan lancar, dengan baik.
Dan jika memang masih memerlukan bantuan ataupun perbincangan selanjutnya terhadap tindak lanjut dari Ibu tadi, kita boleh bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan segan-segan untuk berbicara dengan saya ya Ibu. Terima kasih untuk Ya, waktunya. terima kasih Bu Afni, selamat siang. Selamat siang Ibu Feby. Selamat siang Ibu Vita. Luar biasa Ibu Feby, tadi praktek coachingnya saya mengamati secara langsung dan banyak hal positif yang saya dapatkan tadi Ibu Feby. Bisa saya bertanya beberapa hal Ibu? Boleh Ibu, silakan. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang tadi Ibu sudah lakukan dalam praktek coaching tadi? Oke, terima kasih Bu. Untuk penilaian saya sendiri, saya sudah cukup puas dengan proses coachingnya, di mana tadi sudah terjadi juga komunikasi yang baik di antara saya dengan coach saya, dan juga sudah bisa di mana coach terlihat sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya tadi di dalam kelas. Oh iya Ibu. Lalu apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Saya menilai seperti itu karena yang pertama adalah di situ coach saya terlihat lebih terbuka atas apa yang menjadi permasalahan dia di dalam kelas. Dia dapat mengutarakannya. Kemudian yang kedua adalah terjadi percakapan dua arah, di mana saya mulai bertanya berdasarkan dengan permasalahan tersebut, dan coach bisa menjawab ataupun mencari solusi dari permasalahannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi di sini terlihat coach aktif dalam mencari solusinya dan juga mandiri begitu, tanpa harus saya memberikan saran-saran yang berlebihan seperti itu. Baik, luar biasa sekali Ibu Feby. Apa saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Boleh Ibu, silakan. Baik Ibu Feby, tadi berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa memang benar komunikasi dua arah yang dilakukan Ibu Feby tadi sebagai coach terhadap coachingnya itu sangat luar biasa Ibu, dan saya lihat Ibu betul-betul mendengarkan dengan sangat aktif, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan itu benar-benar berbobot, sehingga apa yang Ibu gali itu tadi itu benar-benar sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh coachingnya, dan coachingnya tadi juga langsung menemukan solusi apa yang harus dia buat. Ya, good job Ibu Terima Feby, kasih, Ibu. luar biasa sekali, dan hal positifnya ada beberapa hal positif yang saya ambil untuk hal coaching ini. Baik Ibu Feby, bagaimana pendapat Ibu tentang mendengar apa yang telah saya sampaikan tadi? Oke, untuk penilaian Ibu tadi saya bersyukur ternyata dari penilaian Ibu sendiri bahwa saya sudah melakukan proses coachingnya dengan alur tirta. Iya, betul. Dan saya juga masih harus tetap belajar bagaimana mengaplikasikan alur tirta ini dalam proses coaching, bagaimana menggali potensi dari coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan berkesinambungan. Terima kasih Ibu. Oh, berarti itu juga sudah sekaligus rencana ya Ibu, rencana yang akan dilakukan selanjutnya ya Ibu. Iya. Baik, kalau begitu apa yang sudah ada terbayang yang Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu nanti? Yang sudah terbayang di benak saya, yang pertama itu saya melakukan refleksi dulu dari proses coaching yang sudah dilakukan. Saya melakukan refleksi di manakah bagian saya masih kurang dan di mana saya harus melakukan perbaikan. Kemudian yang selanjutnya saya bisa mencari referensi juga dari rekan-rekan sejawat saya, banyak berkomunikasi dengan mereka, sehingga bisa melatih saya juga Ibu dalam berkomunikasi dan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat saya di kemudian hari. Oke, baik Ibu Feby, semoga nanti kedepannya lebih mantap lagi untuk mempraktekkan proses coaching ini ya Ibu Feby. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan Bu Feby. Nanti jika kedepannya ada dari coachingnya Ibu sudah melaksanakan rencana yang tadi sudah disampaikan, solusi-solusinya apa, ya silahkan berkomunikasi kembali Bu. Jika menemukan kendala ya kita bisa berkomunikasi lanjut Ibu.
mengajar Ibu. Oke Bu Feby, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Selamat Kita. siang. Selamat siang. Halo Ibu Josefita, selamat siang. Selamat siang Ibu Afni. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik. Baik Bu, jadi hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama, kita akan bincang-bincang gimana ngobrol santai saja terkait dengan nantinya kan Ibu akan menjadi coach ya di proses coaching, di praktek coaching nanti. Jadi sebelum nanti Ibu melaksanakan proses coachingnya, terlebih dahulu saya akan mendiskusikan sedikit terkait ada beberapa hal yang dimana sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, dimana saya akan menggunakan beberapa rubrik penilaian. Oke, nanti bentar saya berikan rubrik penilaiannya Bu, dimana dalam rubrik penilaiannya itu akan menjadi dasar untuk Ibu nanti melakukan proses coaching terhadap coachingnya. Jadi nanti saya akan mengamati sekaligus memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan, di mana dalam rubrik penilaian itu Bu, otomatis yang pertama berisi beberapa pertanyaan, apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur TIRPA, di mana alur TIRPA yang kita ketahui ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan nanti bagaimana nanti jika Ibu sebagai coach, Ibu dapat menjadi pendengar yang baik tentunya ya Bu ya, dimana mendengarkan informasi dan mampu menggali informasi-informasi dengan melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti. Baik Ibu, selanjutnya saya juga akan nantinya saya akan mengamati bagaimana si coachingnya merespon setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu lontarkan nanti dalam proses coaching. Dan yang ketiga Ibu, saya juga akan melihat apakah Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, di mana kita tahu ada 3 prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Ibu, sebelum kita lanjut pada proses coachingnya nanti Ibu akan melanjutkan proses coachingnya, masih ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Ibu terkait proses coaching nanti Bu. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Baik Ibu Afni, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Baik Bu, jadi dari ketiga kompetensi yang baru saja Ibu paparkan tadi, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, yang ingin kompetensi ini lebih saya dalami sebentar yaitu pada mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif itu secara tidak langsung saya juga hadir penuh di dalamnya, dan kalau sudah hadir penuh otomatis saya tidak akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, luar biasa, berarti satu kompetensi bisa untuk semuanya ya Bu, Iya. luar biasa sekali. Lalu apa harapan Ibu terhadap observasi yang nanti akan saya lakukan? Harapan saya sebentar, semoga coachingnya bisa menemukan solusinya sendiri Bu, sehingga dia bisa merencanakan aksi apa yang mau dia buat setelah proses coachingnya nanti. Oke, luar biasa sekali Bu. Baik Ibu, tentunya kita sudah masuk pada akhir di observasi, di mana saya mengucapkan selamat untuk menjadi coach, di mana nanti bentarnya proses coachingnya berjalan dengan lancar. Oke, selamat Ibu. Iya, terima kasih Siang. Bu Afni, selamat siang. Siang Ibu Feby, Selamat siang Ibu Vita. bagaimana kabar hari ini Bu? Puji Tuhan baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, saya juga baik-baik Ibu. Oke. Saya dengar Ibu ada satu masalah Ibu. Iya Ibu. Ini saya ingin. ceritakan. Iya. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Di sini saya ingin berbagi tentang keresahan saya, di mana Ibu kan sudah tahu bahwa saya sedang dalam proses pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga mengajar di bahasa Indonesia di kelas 7 dan 8.
kemudian juga ada tugas tambahan saya di bagian kurikulum, guru inklusif juga. Jadi benar-benar seperti menyita waktu saya begitu Ibu. Namun yang setelah saya jalani setiap tugas-tugas tersebut, ada masalah yang saya temukan, bahwa ternyata tugas tersebut tidak bisa saya lakukan secara maksimal. Bahkan kadang-kadang Ibu, itu saya tidak mengerjakan tugas tersebut, saya kasih tinggal begitu Ibu. Jadi kan itu seperti ada rasa bersalah di dalam hati saya kan Bu. Ini saya sudah dikasih tugas, apalagi dalam mengajar lebih sering Ibu, kadang saya mengajar itu saya hanya kasih tugas, ayo catat halaman 1-5 atau ayo kerjakan soal halaman 67. Jadi saya hanya kasih begitu Ibu, padahal kan sebenarnya saya sudah menyiapkan modul ajar yang bisa digunakan di dalam kelas saya, tapi karena kadang-kadang saya harus rapat, kadang saya harus keluar sekolah, ada kegiatan, jadi kan mau tidak mau saya harus meninggalkan ataupun tidak melakukan tugas saya di beberapa kesempatan. Jadi itu yang menjadi masalah saya Ibu. Oh baik Ibu, berarti masalahnya tentang manage waktu Ibu ya? Iya benar. Bagaimana harus mengajar, lalu melaksanakan tugas-tugas tambahan yang lain. Ya memang semua kita juga pernah menghadapi seperti itu dengan beban pekerjaan yang lain ya, kita lebih memilih prioritas yang mana. Oke Bu Feby, tentunya pasti punya tujuan. Nah tujuan akhir yang sudah Ibu perkirakan itu apa Bu? Kalau saya boleh tahu. Oke Bu, jadi tujuan yang saya perkirakan yaitu setelah ini saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya dalam manajemen waktu. Karena memang dalam kan seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa saya belum bisa memanajemen waktu. Jadi saya ingin bagaimana, apakah ada solusi ataupun hal-hal yang bisa saya lakukan supaya saya benar-benar melakukan tugas saya ini secara maksimal dengan jangka waktu yang mau tidak mau kan kita semua punya 24 jam semua kan itu. Dengan jangka waktu 24 jam itu bagaimana saya memaksimalkan diri dan waktu saya sehingga tugas tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Oh baik Ibu, kira-kira dari tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi, perkiraan keberhasilan atau kalau bisa dipersentasikan, persentase keberhasilan dari tujuan itu berapa persen? Saya berharapnya persentasenya itu Ibu paling minimalnya adalah 95%. Ya, karena 5%-nya itu mungkin ada kendala-kendala yang misalnya cuaca ataupun hal-hal teknis yang tidak bisa kita atur begitu Ibu ya. Jadi harapan saya 95% itu saya benar-benar bisa mencapai tujuan saya ini. Ya betul Ibu, pasti ke depan pasti ada hal-hal yang kadang kita tidak tahu dia datang seperti itu. Kira-kira Ibu tujuan dari Ibu tadi itu sudah benar-benar matang belum? Rencana yang tadi sudah sampaikan itu betul-betul matang atau bagaimana? Sebetulnya kalau saya pikirkan belum matang, karena kan saya belum, saya hanya memikirkannya secara umum saja bagaimana cara memanajemen waktu. Cuma bagaimana langkah atau aksi nyatanya saya melakukan tersebut, saya belum menemukannya secara secara terarah kalau begitu. Lalu yang berikut Bu, kesempatan atau peluang apa yang sudah Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut Ibu? Kesempatan yang saya miliki yang pertama, karena kan kalau misalnya di bagian kurikulum kan kita sudah ada tim. Jadi dari tim itu saya bisa mungkin bagaimana ya, berkolaborasi dengan tim saya Bu. Jadi saat saya berkolaborasi dengan tim, saat saya ada kendala di dalam melaksanakan tugas saya, baik itu di bagian kurikulum misalnya seperti sekarang akhir semester, ujian tengah akhir semester ini, mungkin kan saya tidak bisa terlibat aktif 100% karena juga sedang ada pendidikan guru penggerak yang harus saya lakukan juga. Mungkin saya bisa meminta bantuan kepada rekan sejauh saya dalam tim itu, sehingga tim itu menjadi salah satu potensi kekuatan saya di dalam melaksanakan atau manajemen waktu saya. Itu peluang yang sangat baik ya, kolaborasi tentunya dengan rekan sejawat
atau dengan tim itu pasti akan meringankan dan membantu kita untuk memanage waktu. Yang berikut Ibu, kekuatan apa yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut? Oke. Kekuatan yang pertama dari dalam diri saya dulu. Dari dalam diri saya, kekuatan yang saya refleksikan yaitu saya suka melakukan segala sesuatu yang terstruktur. Nah, jadi misalnya saya suka mencatat hal-hal yang misalnya saya kerjakan hari itu saya mengerjakan apa. Nah, kemudian yang kedua biasanya saya membuat jadwal, baik itu jadwal di dalam tugas pokok saya, tugas tambahan saya, misalnya ada agenda-agenda terdekat yang akan saya lakukan. Kemudian yang ketiga itu yang dari dalam diri saya, yaitu saya mau berkolaborasi dengan rekan sejawat saya ataupun dengan pihak-pihak yang memang saya butuhkan di dalam melakukan tugas tanggung jawab saya itu yang saya lihat sebagai potensi kekuatan diri saya. Baik sekali Ibu, kekuatannya yaitu dari dalam dirinya ada betul-betul kemauan yang sangat kuat untuk mengatur itu. Dari kekuatan itu tentunya ada hambatan Ibu untuk meraihnya. Kira-kira hambatannya apa Bu? Iya, baik Ibu. Kalau untuk hambatannya sendiri yang saya rasakan yang pertama adalah kan tadi kalau sudah membuat jadwal atau menyusun jadwal, terkadang jadwal itu sendiri tidak bisa dilakukan dengan secara sesuai jadwal yang sudah kita buat. Misalnya saya sudah merencanakan jam 8 sampai jam 10 saya mengajar di kelas 7A. Nah, ternyata tiba-tiba ada panggilan untuk rapat dan akhirnya saya tidak bisa melakukan jadwal tersebut. Nah, itu adalah hambatan-hambatan yang bisa jadi sering terjadi di dalam proses saya begitu. Kemudian yang kedua tadi kan saat saya melakukan kolaborasi dengan tim saya, nah ternyata tim saya juga melakukan tugas lain juga. Iya. Mereka juga punya jam mengajar juga. Kemudian kadang juga ada yang terkendala karena kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah biasanya hambatan-hambatan yang saya temui di lapangan. Ya Ibu, itu hambatan-hambatannya mungkin ada opsi atau solusi lain yang akan Ibu lakukan ketika menemukan hambatan-hambatan tersebut. Oke, baik Ibu. Kalau untuk opsi lain, misalnya yang paling dekat adalah dalam mengajar tadi. Yang pertama yang saya lakukan adalah dengan memberdayakan murid-murid saya sendiri. Jadi di dalam murid itu tentu ada anak-anak yang kemampuannya di atas rata-rata. Jadi biasanya saya akan memanggil mereka dan sudah memberikan pembekalan dulu kepada mereka bahwa hari ini ada kondisi ibu seperti ini. Jadi mereka juga tidak bingung kenapa ibu tiba-tiba tidak mengajar, gitu kan. Kemudian selanjutnya saya memberikan materi kepada mereka bahwa kita akan belajar materi ini. Kemudian ibu akan memberikan penugasan seperti ini. Nah, penugasan itu saya akan memberikan penjelasan kepada mereka sehingga nanti mereka akan saya bagikan juga ke kelompok-kelompok. Nah, jadi mereka itu akan ada di satu kelompok, satu orang. Kemudian mereka akan bisa menjadi tutor sebaya kepada teman mereka dalam melaksanakan tugas yang sudah saya berikan. Jadi kalau bisa itu tidak hanya memberikan soal-soal latihan, tapi mereka bisa melakukan pembelajaran secara mandiri dengan teman mereka sendiri di dalam kelas. Itu yang saya lakukan. Baik Ibu, itu luar biasa sekali ya, memberdayakan peserta didiknya Ibu menjadi tutor sebaya. Luar biasa Ibu. Seandainya solusi yang sudah Ibu persiapkan tadi untuk menyelesaikan hambatan atau masalah tersebut, lalu apalagi yang akan dilakukan seandainya solusi itu tidak berjalan dengan baik? Oke, baik. Jika memang hal tersebut tidak berjalan dengan baik, mungkin karena mereka juga masih anak-anak, juga kadang belum bisa mengontrol diri. Kemudian yang bisa saya lakukan adalah dengan meminta bantuan rekan sejawat yang benar-benar sedang tidak melakukan tugas di saat jam saya mengajar tersebut. Jadi ada rekan mungkin MGMP, Bahasa Indonesia
yang saat itu belum mengajar atau masuk kelas, sehingga sesekali bisa meminta bantuan mereka di dalam mengontrol ataupun memberikan materi di kelas saya. Tapi tidak lupa saya sudah memberikan juga catatan-catatan supaya tetap sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya terapkan sebelumnya. Nah, Ibu, apakah punya cadangan opsi lain seandainya rekan sejawat Ibu dalam tim MGMP Bahasa Indonesia semuanya punya jam mengajar Ibu atau ada halangan? Itu apa yang harus Ibu lakukan? Kalau untuk itu, jika memang urgent sekali, penting sekali untuk kegiatan yang kalau memang kegiatan yang ditambahkan tadi ternyata tidak terlalu urgent, maka saya akan memilih untuk mengajar di kelas. Itu pertama. Jadi saya memprioritaskan adalah melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Namun jika memang itu adalah hal yang urgent yang tidak bisa digantikan oleh pihak manapun, maka adalah solusi terakhir, saya hanya memberikan penugasan kepada murid saya dengan tetap mau tidak mau meminta rekan grup piket gitu. Karena kita ada grup piket, tapi mungkin tidak bisa hadir 100% di kelas. Mungkin mereka bisa mengecek 2-3 kali sehingga saya tetap berkomunikasi dengan guru piket saat itu, apakah kelas saya itu masih dalam proses pembelajaran ataukah mereka jangan-jangan sudah ada di luar kelas tanpa ada guru yang mengontrol. Nanti saya juga yang kena marah kepala sekolah, kena tegur begitu kan Ibu. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi itu adalah opsi pamungkas yang bisa saya maksimalkan jika memang opsi-opsi sebelumnya tidak bisa saya lakukan. Oke, baik Ibu. Ya, tentunya pasti punya solusi-solusi lain untuk menghadapi persoalan itu. Yang berikut Bu, apa rencana utama dalam mencapai tujuan Ibu tadi tentang memanage waktu, lalu anak-anak supaya tidak tertinggal? Baik Ibu, terima kasih. Jadi kan dalam manajemen waktu tadi, seperti yang tadi sudah saya tarik kesimpulannya, mungkin rencana pertama yang saya lakukan tadi adalah membuat schedule atau jadwal dan kemudian tidak lupa membuat skala prioritas dari kegiatan saya hari per hari. Karena kalau misalnya skala prioritas itu dibuat per bulan atau per minggu, takutnya ada hal-hal yang itu tadi yang tidak sesuai rencana, di luar kemampuan dan luar rencana kita, begitu kan. Kemudian hal yang kedua yang bisa saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat saya seperti yang tadi itu membantu saya dalam melaksanakan tugas tanggung jawab saya, bukan melimpahkan, namun adalah saling berkolaborasi, baik itu secara tim, baik itu dalam tugas tambahan ataupun tugas-tugas lainnya, sehingga tidak berantakan atau terbengkalai seperti itu Ibu. Jadi untuk yang selanjutnya adalah saya menyelesaikan tugas-tugas yang belum sempat saya kerjakan, itu saya kerjakan di rumah. Dalam waktu luang saya bisa mereview kembali tugas-tugas mana yang belum selesai, kemudian itu bisa saya kerjakan di waktu luang saya. Oke, baik, itu termasuk skala prioritas yang nantinya akan dilakukan. Iya. Kira-kira untuk mencapai itu ada strategi kah yang harus dibutuhkan atau kiat-kiat yang harus dilakukan untuk mencapai rencana itu? Oke. Untuk kiat-kiat yang saya lakukan, yang pertama tentu harus ada yang tadi sedang membuat jadwal itu, tentu saya harus berkoordinasi juga dengan tim kurikulumnya, bagaimana untuk satu semester ini misalnya untuk jadwal-jadwal apa saja yang dalam waktu dekat akan kita lakukan, atau satu semester ini akan hal-hal apa yang akan kita lakukan. Kemudian kalau bisa juga saya meminta saran dari rekan sejawat saya, begitu bantuan. Jangan sampai nanti kan mereka pikir kalau saya hanya datang saat ada maunya. Jadi saya juga harus membangun relasi dengan mereka, saling berkomunikasi, sehingga mereka juga tahu bahwa bukan keinginan saya untuk seperti itu, namun saya juga karena ada kendala, makanya saya meminta bantuan kepada mereka. Dan tidak lupa juga saat mereka meminta bantuan kepada saya juga membuka hati dan kesempatan gitu. Jadi saya juga saling membantulah begitu di dalam sekolah itu untuk kebaikan proses
belajar mengajar di sekolah juga dan juga untuk kebaikan bersama. Itu dia Ibu. Itu namanya kolaborasi ya Bu Iya. ya. Saling membutuhkan dan kita saling membantu. Oke Bu, kira-kira jangka waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut itu apakah lama atau membutuhkan jangka waktu yang pendek atau panjang? Oke, baik Ibu. Karena kan kalau untuk jangka waktunya mungkin ini sementara yang saya pikirkan mungkin jangka panjang. Karena pertama adalah pasti ini berkesinambungan. Iya. Kemudian ini akan tetap saya lakukan selama saya masih di dalam tugas tanggung jawab saya tersebut. Baik itu tugas tambahan ataupun selama pendidikan guru penggerak ini. Begitu. Jadi kan mungkin tidak bisa langsung satu kali jalan langsung benar-benar terjadi dengan baik. Tetap ada proses yang harus saya evaluasi, kemudian harus saya perbaiki di bagian ini dan itu sehingga nanti benar-benar dapat berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Berarti membutuhkan waktu yang lama ya. Iya. Mencapainya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah ada gambaran ukuran keberhasilan dari tujuan yang Ibu sudah buat tadi? Ukuran keberhasilannya itu jika saya melihat seperti indikator-indikatornya, yang pertama itu jika saya bisa melakukan tugas tanggung jawab saya itu tanpa harus melewatkannya. Jadi indikator pertama. Jadi setiap tugas pada hari itu dapat saya lakukan dengan baik. Nah itu adalah hal pertama. Kemudian hal yang kedua adalah jika saya sudah bisa sudah bisa melakukan tugas tersebut dengan hasil yang saya anggap maksimal. Iya. Saya anggap ini sudah oke begitu. Dan juga minimal pimpinan saya juga saat melihat hasil pekerjaan saya itu beliau tidak kecewa ataupun malah minta saya merevisi ulang. Nah itu kan seperti saya kerja 2 kali. Jadi harapannya itu adalah yang 2 itu semua pekerjaan bisa saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah hasilnya itu bisa berjalan dengan baik maksimal. Baik Ibu, lalu yang berikut adakah upaya yang harus Ibu lakukan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya gangguan-gangguan tadi? Oke. Hal yang saya lakukan untuk mencegah gangguan yang pertama adalah saya berkomunikasi. Yang paling penting yang pertama komunikasi dulu dengan rekan saya, karena tadi seperti yang saya utarakan di sebelumnya, saya mungkin akan meminta bantuan atau sering meminta bantuan kepada rekan sejawat saya jika memang itu diperlukan. Jadi memang harus upaya saya adalah membangun komunikasi yang baik dulu dengan rekan sejawat saya seperti itu. Kemudian tidak lupa juga memberikan pengertian juga dan penjelasan kepada kepala sekolah. Begitu. Jangan sampai juga kepala sekolah berpikir bahwa saya tidak melakukan tugas tanggung jawab saya, seperti mengalihkan setiap tugas saya. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga adalah kepada murid-murid saya. Jadi saya anggap mereka juga butuh tahu apa yang terjadi pada posisi saya, sehingga mereka juga tidak merasa diabaikan saat saya meninggalkan kelas, baik itu secara mendadak ataupun sudah ada pemberitahuan. Jadi mereka juga saya harapkan bisa belajar secara mandiri Ibu. Tidak hanya di pembelajaran saya saja, tapi di setiap pembelajaran mereka punya kemauan untuk belajar secara mandiri. Baik Ibu, apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksinya yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya tadi? Oke Ibu, komitmennya yaitu seperti yang sudah saya kan sudah buat perencanaan. Sayang sekali kalau perencanaan itu tidak dijalankan. Berarti kan itu kan hanya seperti angin kosong belaka begitu kan Ibu. Berangkat dari situ saya memiliki dorongan dari dalam diri saya untuk melakukan tugas tersebut dan rencana tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi komitmen yang menjadi dasar saya adalah dari diri saya sendiri dahulu. Adalah tanggung jawab saya untuk melakukan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Baik Ibu, komitmen yang sangat kuat itu ya dari dalam diri Ibu. Siapa dan apa yang membuat Ibu sehingga bertahan untuk menjaga komitmen itu? Untuk menjaga komitmen itu yang pertama adalah seperti yang tadi, diri saya sendiri. Kita sebagai guru tentu punya panggilan gitu. Bahwa kita itu mengajar itu bukan hanya tugas untuk
pekerjaan seperti biasa, datang, mengajar dan terima gaji dan sebagainya. Tapi punya dorongan dari dalam diri bahwa memang mengajar ini adalah passion saya, bahwa memang saya ingin bermanfaat bagi murid-murid saya. Saya ingin transfer ilmu kepada mereka dan mereka bisa menjadi manusia ataupun makhluk sosial yang bisa diterima nanti. Tidak diabaikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dari kepala sekolah juga sebagai pimpinan, beliau kan tetap akan mengontrol saya juga di dalam tugas tanggung jawab saya. Dan yang ketiga adalah rekan sejawat saya, di mana tadi saya sudah berkolaborasi dengan mereka, jadi mereka adalah pihak-pihak yang akan kita membantu saya menjaga komitmen tersebut. Oke, baik Ibu. Yang berikut, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah proses coaching ini? Oke, tindak lanjut yang saya lakukan pertama adalah tentu saya langsung action, begitu Ibu. Langsung action, bagaimana cara menyusun tadi jadwalnya, schedule-nya itu saya akan mempersiapkan bahan-bahannya dulu yang pertama, kemudian saya membuatkan jadwalnya, kemudian untuk untuk yang kegiatan-kegiatan prioritas saya akan beri stabilo atau pewarna yang bisa menandakan kalau ini yang urgent, kemudian yang sedang sampai dengan yang masih bisa ditunda dengan 3 warna yang berbeda. Begitu Ibu. Itu adalah tindak lanjut langkah awal yang bisa saya lakukan setelah proses coaching kita ini. Wah Ibu, apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Ibu lakukan? Iya, saya berani Ibu. Semoga untuk setiap rencana-rencana ini juga boleh dimudahkan sehingga bisa berjalan dengan lancar dan juga untuk kebaikan instansi pendidikan juga. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita sama-sama dalam proses coaching? Pertama, perasaan saya itu lega karena kan tadi saya datang dengan masalah saya, begitu Ibu, dengan pergumulan saya tadi di dalam manajemen waktu. Setelah saya melakukan proses coaching ini, Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ternyata secara tidak langsung saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya, dan juga ada langkah-langkah yang tadi Ibu secara langsung Ibu sudah memancing saya untuk membuat langkah-langkah apa yang harus saya lakukan secara nyata untuk bisa melakukan rencana saya tersebut. Jadi tidak hanya sekedar rencana, namun juga dilakukan secara nyata. Oke, baik Ibu, saya juga ikut lega. Semoga kedepannya Ibu bisa memanage waktu dengan baik dan apa yang sudah direncanakan itu bisa berjalan dengan sangat baik sesuai dengan schedule yang Ibu sudah prioritaskan. Semoga ya Ibu. Amin Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Ferry. Selamat siang. Terima kasih Ibu kita. Selamat siang. Oke, selamat sore Bu Jessica. Sore Ibu Afni. Oke, baik Ibu. Bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Perasaan saya lega dan saya senang sekali Ibu Afni. Oke, luar biasa ya Bu. Baik Ibu, tadi saya sudah melihat dan saya juga sudah menyaksikan secara langsung proses coaching yang Ibu lakukan bersama coachingnya tadi. Lalu saya bicara langsung ya Ibu, tentunya ada beberapa pertanyaan pasca observasi yang setelah itu melakukan proses coaching tadi. Oke Bu, yang pertama, bagaimana penilaian Ibu terkait performanya Ibu dalam melakukan proses coaching tadi? Terutama kan ada satu kompetensi yang menjadi spesifikasi Ibu ya, yaitu mampu mendengarkan secara aktif. Bagaimana? Baik Ibu Afni, menurut saya performa tadi ya menurut takaran saya sudah maksimal Ibu Afni, karena tadi saya begitu mendengarkan dengan sangat aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, persoalan yang dialaminya dengan solusi yang ditemukan sendiri oleh coach saya. Begitu Ibu Afni. Luar biasa ya Ibu. Baik Ibu, kira-kira apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Saya menilai demikian karena setiap runtutan persoalan yang diceritakan oleh coach saya itu saya memberikan
umpan baliknya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul membuat coach saya itu ternyata dia bisa menemukan solusi terhadap masalah yang sedang ia hadapi. Ini biasa ya Bu ya. Oke, baik. Berarti saya bisa menarik suatu kesimpulan kalau proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik sesuai alur tirta tentunya. Menurut Ibu apakah ada yang harus diperbaiki ke depannya? Apa kompetensi yang perlu ditingkatkan lagi atau bagaimana? Kompetensi yang perlu ditingkatkan yaitu lebih menggali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga coach bisa langsung menemukan solusinya. Ketika kita menanyakan pertanyaan yang berbobot, coach bisa menemukan solusi atau rencana apa yang harus dia lakukan ke depannya setelah menceritakan persoalannya itu. Luar biasa ya Bu, berarti kompetensi yang harus ditingkatkan ke depannya yaitu kompetensi dalam menggunakan pertanyaan yang berbobot ya. Oke baik Bu, saya sudah mendengarkan pendapatnya Ibu tentang proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Nah sekarang Ibu bolehkah saya menyampaikan sedikit pendapat tentang proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi? Boleh? Iya. Baik, terima kasih ya Bu. Menurut saya proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi sudah sangat luar biasa, sangat baik sekali Bu. Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, di mana spesifikasi kompetensi yang Ibu ingin saya observasi yaitu menjadi pendengar yang aktif, dan itu sudah Ibu lakukan. Terlihat dari bagaimana coachingnya Ibu tergali mengutarakan seluruh permasalahan yang ada pada coaching, di mana Ibu mampu menggali beberapa masalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, di mana ketika Ibu sudah mengeluarkan pertanyaan tersebut, otomatis Ibu sudah menjadi pendengar yang baik tentunya. Oke Bu, proses yang tadi juga ya sudah menggunakan alur tirta, di mana ada tujuannya tadi, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Luar biasa ya Ibu. Oke, Ibu, tadi saya melihat coachingnya Ibu itu seperti terstimulus ya, artinya terbawa dengan apa yang Ibu berikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat, seluruh masalah yang coachingnya Ibu hadapi bisa dikemukakan dengan baik, dan tadi pada akhirnya coachingnya Ibu bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang dibutuhkan oleh coachingnya sendiri tanpa Ibu harus memberitahu solusinya. Luar biasa. Ibu, di akhir percakapan kita ini seluruhnya sudah sangat baik Bu, dengan ada satu yang tadi sudah Ibu berikan, Ibu berpendapat sendiri bahwa yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, bolehkah saya memberikan saran yang sama Bu? Jadi saran yang sama yaitu ya baik kita sebagai coach, memang kita hal yang penting yang harus kita temui adalah apabila kita ingin menggali masalah sampai ke akar-akarnya, otomatis kita harus terus mengeksplor beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang pertanyaan-pertanyaan membobot yang dimana langsung kena pada akar permasalahan. Jadi saya dalam hal ini saya sepakat dengan Ibu, di mana Ibu berpendapat bahwa yang perlu ditingkatkan adalah kita meningkatkan kompetensi yang ketiga, yaitu kita menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu, saya sangat memberikan apresiasi. Terima kasih banyak atas apa yang sudah Ibu lakukan tadi. Proses coachingnya sangat luar biasa. Saya lihat sudah sesuai dengan alur tirta. Satu pertanyaan terakhir Ibu pada sesi ini, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya setelah melakukan proses coaching ini? Baik Ibu Afni, rencana saya ke depan untuk proses coaching ini bukan hanya terjadi antara sesama rekan saya CGB, tetapi juga saya akan mempraktekkan coaching ini juga kepada anak murid saya dan juga kepada rekan sejawat saya yang tentunya pasti memiliki banyak banget persoalan kepada anak muridnya, yaitu di situ saya akan
mempraktekkan alur tirta dan kompetensi lainnya bersama dengan rekan sejawat saya. Luar biasa ya Ibu ya. Iya. Luar biasa sekali Ibu, sepertinya kita sudah sampai pada akhir sesi pasca observasi. Iya. Oke, apakah ada yang perlu kita perbincangkan lagi Bu? Baik Bu, nanti ke depan jika saya mengalami kendala terhadap proses coaching yang sudah dilewati bersama coach saya, nanti saya bisa komunikasikan dengan Ibu supaya saling bertukar pikiran. Demikian juga saya ya Bu, apabila saya membutuhkan pasti akan saya kontak Ibu. Iya, baik, siap. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik Ibu Afni, terima kasih banyak. Ya Ibu, Ya, selamat sore. selamat sore Ibu Afni.